Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah dari Allah, berkah maunah darinya, kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid Jami Al-Faizin dalam rangka mengkaji ilmu agama. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan barakah, bertambah usia semoga bertambah semangat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa, bertambah bagus akhlak terhadap sesama. Allah bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majlis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala keinginan-keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang punya masalah semoga masalahnya dibereskan, yang sedang kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang sedang sakit khususnya jamaah kita semoga diangkat segala penyakitnya, yang sudah wafat semoga diterima seluruh amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin, dan dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang berilmu, yang takut kepada Allah, menjadi ahlus sujud, jadi orang-orang yang ahli ibadah, dapat membanggakan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah keluarga kita yang belum ibadah semoga dimudahkan untuk ibadah, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhil Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, Syekh Baris Alwi bin Abbas Al-Maiki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Makarim Salim Rabbi Ruhina Abi Hamid Nagib bin Syekh Makarim Salim bin Saleh bin Hamid Bukar Gersik, wa Mambul Hasan As-Sadili wa Kaji Hasim As'ari wa Kaji Khalil Al-Bangkalan wa Kaji As'ad Samsul Arifin wa Kaji Nur Ali wa Mbah Maimun Zubair Jamil Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Autar Sayyidillah Salim Rabbi Ruhina Abi Hamid Nagib bin Syekh Salim bihakim Allah wa salahim indallah anna yaj'alna minal muttaqin at-tabitina al-qadamil qawima fi suhbatir rasul karim yadkhuluna fi hizbi ahlillahi al-muflin min bisyifa'il ajil fi sallana khasa wa ikhwan mu'mina amajil radin al-mardin al-hadin al-mahdin wa thabbit qulubana wa al-sitana ala dhikrihi wa mahabbati wa uslih al-ahwal wa minna al-a'mal min arwahi abaihi wa ikhwan al-anbiya'i mursalin wa sahabatan min misalin bahdatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. An Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Amr bin Salamah semoga Allah meridai beliau berkata, qala abi, telah berkata ayahku,
ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dari semua yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Kenabian Nabi besar Muhammad itu benar. Beliau benar-benar utusan Allah yang diutus untuk membawa kabar gembira dan kabar peringatan untuk semesta alam. Jadi intinya ya, ini ayahnya pernah berkata itu Nabi besar Muhammad benar-benar utusan Allah. Jadi penting tuh Pak, kita mah anak ya, yang diomongin jangan dunia doang, yang diomongin jangan hanya sekedar makanan, minuman, tontonan ya, penting juga kita ajak bicara mengenai agama. Kita ajak bicara, kenalkan dengan Nabi besar Muhammad. Kita kisahkan para wali-wali Allah, kisahkan orang-orang soleh, agar tertanam di hati mereka kecintaan kepada Nabi dan kecintaan kepada orang-orang soleh ya. Jadi kata Amr bin Salamah, ini suatu hari ayahku memanggil aku dan memberi nasihat. Itu Nabi besar Muhammad benar-benar utusan Allah. Semua yang diajarkan oleh Nabi itu hak, itu benar. Qala, beliau berkata, fa idza hadratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum qur'anan. Ya. Itu Nabi besar Muhammad memberi nasihat, fa idza hadratis shalah, apabila telah datang salat 5 waktu, falyu'adzin ahadukum, maka hendaknya kalau sudah tiba waktu sholat, adzanlah salah seorang dari kalian. Jadi pastikan tuh adzan, pastikan waktunya sudah masuk, jangan belum masuk waktu udah main adzan saja. Jadi pastikan dulu baru adzan ya, terutama nih kalau hari Senin dan Kamis ya, banyak orang-orang yang puasa sunnah, terlebih lagi saat bulan suci Ramadan. Ini jangan sampai orang-orang lagi enak sahur, kita main adzan saja, padahal waktu subuh belum masuk. Nah, dan juga jangan sampai belum masuk waktu maghrib kita adzan, akhirnya yang puasa makan dan minum dah. Ya, itu bisa batal. Dia udah puasa dari semenjak subuh, gara-gara adanya kita dikira udah maghrib, dia makan, ya dia nggak tahu dikira udah maghrib, ternyata salah. Nah, ini kita nanggung dosanya nih. Ya, kita nanggung jadinya. Ya, kita dosa begini. Nih kasihan orang udah puasa jadi capek, jadi batal puasanya. Hanya dikarenakan apa? Dikarenakan makan dan minum belum waktunya. Jadi bagi yang puasa pastikan dulu, jangan hanya dengar satu masjid ya. Kalau kita lihat TV jangan hanya mendengar satu channel, tapi pastikan yang lain sudah adzan semua baru makan dan minum. Nah, apabila sudah tiba waktu adzan, falyu'adzin ahadukum, adzanlah salah seorang dari kalian. Wal ya'ummukum aktsarukum qur'anan. Ya. Dan hendaknya yang jadi imam yang paling banyak pemahamannya tentang Al-Qur'an. Qala fanadaru falam yakun ahadun aktsara minni qur'ana. Akhirnya ya, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini ya, ini salah satu ya, ini diantara kami saling melihat ya, saling melihat ini siapa nih di kampung ini yang paling ahli Quran, yang bacaannya paling bagus, yang hafalannya paling banyak, dan yang paling ngerti tentang isi Quran. Jadi nggak cukup hanya pandai baca Quran, nggak cukup hanya suara bagus, tapi nggak ngerti isi Quran, terutama fiqhus sholat, fikih sholat ini imam harus paham. Jadi meskipun dia nggak paham semua fikih, tapi minimal fikih sholat, fikih imam dan makmum dia paham. Nah, akhirnya fanadaru, ini satu sama lain saling melihat, ini siapa nih diantara kita yang ahli Quran. Nah, falam yakun ahadun
Nggak ada tuh satupun di kampung tersebut, di kampung kami, aktsara minni Qur'anan, yang paling banyak ngerti Quran dibanding aku. Kata siapa? Kata Amr bin Salamah. Faqaddimuni. Akhirnya orang kampungku nyuruh aku maju. Ya. Wa ana ibnu sittin aw sab'in sinin. Saat itu umurku masih 6 tahun atau umurku masih 7 tahun. Ya. Ini bukan hanya belum nikah, bahkan ini masih kecil, tapi dikarenakan dia yang paling ngerti Al-Quran, dia yang paling bagus bacaannya, dia yang paling mengerti tentang fikih imam dan makmum, maka dia yang diperintah untuk menjadi imam. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Al-imamatu mansibun azimun. Kedudukan imam ini sangat-sangat penting. Walida istarata fil imam an yakuna muqri'an, faqihan, aliman bisyurutil iqtida. Maka itu nggak sembarangan. Dikarenakan posisi imam itu sangat-sangat penting, maka jangan sembarangan ngangkat imam, atau nggak ada yang ngangkat, dia ngangkat dirinya sendiri. Nah, ini nggak tahu diri namanya. Ya. Jadi dikarenakan kedudukan imam sangat penting, maka disyaratkan bagi imam an yakuna muqri'an, dia ahli Quran, bacaannya bagus, bacaannya fasih, ngerti tentang Al-Quran, faqihan, dia ngerti tentang ilmu fikih, aliman, dan juga ngerti mengenai ilmu agama, bisyurutil iqtida, ya, dia paham mengenai syarat-syarat menjadi makmum. Minimal fikih imam dan makmum ini imam paham, ya. Kaila yubtilu sholata alal makmumin, agar apa? Agar sholatnya makmum tidak batal. Ini pernah kejadian, ya, di salah satu masjid dekat dari sini. Itu ketika sholat maghrib, imamnya lupa tahiyat awal. Jadi ketika sholat maghrib rakaat kedua, bangun dari sujud kedua, ya seharusnya kan duduk tahiyat awal. Nah, imamnya lupa langsung bangun, Allahu Akbar, berdiri, ya. Kemudian oleh makmum diingatkan subhanallah, ya. Akhirnya imamnya duduk lagi. Nah, ini batal, ya. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal ini hukumnya sunnah abad, ya. Sedangkan berdiri itu namanya rukun fi'li. Jadi kalau sudah ke rukun pindah ke sunnah, maka hukumnya batal. Kecuali belum sempurna berdiri, baru mau berdiri, ya masih di bawah ruku, baru mau berdiri, imam makmum udah ingetin subhanallah, duduk lagi, itu boleh. Tapi kalau posisi sudah di atas ruku, apalagi sudah berdiri, maka nggak boleh duduk lagi. Sama kayak kunut, ya. Ketika subuh rakaat kedua sunnah kunut, imamnya lupa, ya. Kalau posisinya dia belum ruku, ya masih berdiri belum ruku, masih di atas ruku, subhanallah, balik lagi boleh, ya. Tapi kalau sudah di bawah ruku, berarti lebih dekat ke sujud. Nah, apalagi kalau sudah sujud, itu sudah tidak boleh berdiri lagi. Ini kalau sudah sujud atau sudah mendekati sujud, subhanallah, teruskan sujud. Kalau imamnya berdiri lagi bangun untuk kunut, maka sholatnya batal. Jadi imam ini harus mengerti fikih sholat, fikih imam dan makmum. Agar apa? Agar sholat berjamaah tidak batal. Jadi ada kejadian ketika sholat maghrib, ya, sampai berita kepada saya, itu ada di suatu masjid dekat dari sini, ketika sholat maghrib imamnya lupa,
tahiyat awal, udah berdiri, duduk lagi. Nah, ini hukumnya batal. Makanya sholat itu ada rukun, ada syarat, ada ab'ad, ada sunnah. Apa itu rukun? Rukun itu ibaratnya bagaikan kepala di dalam sholat. Dalam syarah Yaqutun Nafis itu digambarkan sangat luar biasa. Ya, diibaratkan sangat luar biasa. Rukun itu bagaikan kepala pada tubuh manusia. Jadi sholat itu nggak sah kalau rukunnya tidak dijalankan. Nah, rukun itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun maknawi. Ya, rukun fi'li perbuatan berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu rukun fi'li. Ya, duduk antara dua sujud sama tahiyat akhir itu semua rukun fi'li. Ada rukun qauli, rukun ucapan yang mana kita wajib dengar. Itu takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasawuf akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sampai mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tambahin salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini 5 rukun qauli wajib kuping kita dengar. Kalau kita cuman qomat kamit saja, kuping kita nggak dengar, sholat kita tidak sah. Tapi jangan kenceng-kenceng, jangan sampai kekencengan ganggu kanan kiri, ganggu depan, ganggu belakang. Makmum tidak boleh membaca keras kecuali amin, amin baru baca keras. Adapun surat selain Fatihah itu sunnah. Ya, bacaan ruku sunnah, bacaan i'tidal sunnah, bacaan tahiyat awal sunnah. Seandainya kuping kita nggak dengar, sholat kita tetap sah. Ada rukun qalbi, rukun hati. Apa? Niat. Niat itu tempatnya di hati. Ya, ketika kita Allahu Akbar, lisan Allah, hati niat usolli fardol maghrib. Kalau makmum tambahin makmuman, usolli fardol isya makmuman, usolli fardol subhi makmuman. Cukup. Wajibnya cuma segitu. Ya, adapun salata raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala itu sunnah. Yang udah biasa panjang baca panjang. Ya, tapi di sini saya mengajarkan ini bahwasanya niat itu wajibnya cuman pendek. Ya. Sunnahnya bagusnya panjang. Yang nggak hafal jadi nggak ada alasan nggak bisa niat. Orang usolli fardhu maghrib cukup kok. Siapa yang nggak bisa begitu? Usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, cukup. Kalau makmuman tinggal tambahkan makmuman, nggak ada repotnya. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala itu sunnah. Ya, jadi ini yang udah biasa panjang silakan terus lanjutkan panjang, bagus. Ya, ini buat yang nggak hafal. Buat yang nggak hafal atau buat yang agak repot, nih wajibnya cuman pendek. Tangan lisan Allah di hati nih, niat usolli fardol maghrib, usolli fardos subhi. Adapun sebelum takbir itu belum niat, itu baru azam, baru rencana mau sholat. Dan kita dianjurkan untuk melafadzkan, tapi belum niat itu. Kan belum sholat. Sholat itu dimulai dari takbir sampai salam. Ya, sebelum takbir belum sholat itu. Itu niat di situ bagaimana? Niat untuk memudahkan, menghadirkan hati ketika takbir, tapi itu belum sholat. Biar gampang, kan ada orang takbir panjang, nggak kelar-kelar. Allah nggak jadi lagi. Kenapa tuh? Nggak hadir hatinya itu. Jadi langsung tuh, jangan ada jeda, fokus. Usolli fardol maghrib, Allahu Akbar, enak, memudahkan hati kita, gampang nyantolnya langsung. Itu aba-aba namanya. Usolli fardol isya, Allahu Akbar, enak, gabung, nyantol.
Ya, tapi kalau nggak kita lafadzkan, ya tadi habis ngobrol, tadi habis ngurus ini, tadi habis ngurus itu, tadi habis baca Facebook, tadi habis baca WhatsApp. Nih kadang pas Allah nggak nyambung itu. Kenapa? Karena masih belum fokus ke sholat. Ya, tapi usolli fal maghrib, Allahnya wajib niat. Kalau nggak niat, artinya pas Allah sholatnya tidak sah. Ya. Karena niat sebelum takbir itu bukan niat, itu hanya azam. Ya, rencana mau sholat dilafatkan itu nggak wajib dilafatkan, cuman sunnah, dianjurkan agar apa? Ketika takbir nggak panjang-panjang, biar langsung connect nih hati, niat hadir sholat. Ini bisa dipahami apa tidak nih? Jadi kalau cuman usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar, di hatinya nggak niat, itu nggak sah. Karena apa? Itu belum niat. Ya, niat sebelum takbir itu apa? Belum sholat. Seandainya nih kita nih, anak kecil, jangan ngobrol, jangan berisik, yang rapi. Allahu Akbar, sah gak? Sah. Kan kita ngomong belum takbir. Ini nggak dianggap ini omongan ini. Sama, niat yang sebelum takbir itu nggak dianggap karena belum sholat, baru dianggap pas berbarengan dengan takbir Allahu Akbar. Nah, mungkin di sini ada saudara kita dari kalangan salafi wahabi yang suka mengkritik, itu bid'ah itu niat dalam sholat. Nah, ini yang begini nih kurang baca. Ya, yang begini kurang baca. Ini mereka kadang menisbatkan madhab mereka dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, silakan dibuka kitab Madhab Hambali. Di situ Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan muakkadah, dianjurkan sangat kuat sebelum takbir melafadzkan niat. Justru madhab Hambali juga apa? Menganjurkan agar apa? Ketika takbir hati kita mudah untuk niat. Jadi sekali lagi, yang sudah mengamalkan jangan ragu. Ini ajaran yang betul. Ya, yang tidak setuju dengan ini nggak apa-apa. Tapi jangan membid'ahkan, jangan menyalahkan. Justru imam Anda juga membolehkan, bahkan menganjurkan sangat kuat untuk melafadzkan niat terlebih dahulu agar ketika takbir mudah hadir niat. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jadi ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, rukun hati niat, ada rukun maknawi tertib. Urutannya tertib, berdiri dulu baru ruku, jangan sujud dulu. Ya, baru ruku. Nah, terbalik ini. Ya, urutannya harus tertib. Nah, jadi rukun itu dalam sholat bagaikan kepala. Ada syarat itu dalam sholat bagaikan nyawanya manusia. Tanpa ruh disebut manusia apa tidak? Tidak. Contoh Abdullah wafat. Ya, orang-orang yang nyebut bagaimana? Abdullah udah nyampe rumah apa belum? Enggak. Yang disebut apa? Jenazahnya udah nyampe rumah apa? Belum, udah berubah tuh namanya. Betul gak? Kenapa? Karena jasadnya sudah tidak ada rohnya. Nah, sholat tanpa syarat bagaikan sholat tidak ada nyawanya. Syarat ini sesuatu yang wajib ada sebelum kita sholat. Nah, beda sama rukun. Kalau rukun sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Ya, takbir, berdiri, ruku, tidak, itu rukun. Sesuatu yang harus ada dalam sholat. Ada syarat. Syarat ini di luar sholat. Bukan bagian sholat, bukan. Di luar sholat. Sesuatu yang harus ada sebelum kita sholat. Seperti apa? Badan harus suci dari najis. Pakaian harus suci dari najis. Kemudian yang junub atau yang haid bersih harus mandi wajib terlebih dahulu. Yang nggak punya wudu wajib wudu. Ini bukan sholat, bukan. Di luar sholat. Itu syarat. Syarat itu bukan bagian sholat, tapi di luar sholat. Sesuatu yang harus ada sebelum kita mengerjakan sholat. Jelas gak nih? Jadi kalau rukun, sesuatu yang harus ada dalam sholat. Rukun bagaikan kepala, syarat bagaikan nyawanya.
Abadus sholat, abad sholat tadi tuh kayak tahiyat awal, kayak kunut, itu bagaikan kal a'do, bagaikan anggota tubuh, bagaikan tangan dan kaki. Manusia nggak ada tangan, nggak ada kaki, kurang sempurna, berarti ada yang cacat. Nah, sholat kita ya tanpa tahiyat awal atau tanpa kunut, ya subuh tanpa kunut sah apa tidak? Sah, tapi bagaikan orang tanpa tangan, tanpa kaki, sholatnya kurang sempurna. Bicara sah, tapi kurang sempurna. Bagaimana biar sempurna? Sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud karena lupa. 2 kali sujud sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, sujud dulu. Allahu akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Lupa bacaannya. Ya, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang enggak pernah tidur dan enggak pernah lupa. Nah, kita lupa bacaannya. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti biasa. Lupa juga tak bacaannya. Ya udah, sujud aja yang penting. Ya, yang penting sujud. Ya, bisanya apa baca? Subhanallah, subhanallah boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Ya, sebisanya bangun Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Duduk lagi, diam sebentar, langsung assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum salam. Agar apa? Agar sholat kita sempurna. Tapi kalau lupa sujud sahwi, sah gak sholatnya? Sah. Cuman tadi bagaikan orang tanpa tangan, tanpa kaki. Dan ada sunnah. Jadi sholat itu ada rukun, ada syarat, ada ab'ad, ada sunnah. Apa tuh sunnah? Ketika habis takbir, sunnah baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau nggak dibaca, sah gak sholatnya? Sah. Habis amin, habis fatihah, kan fatihah wajib. Baca surat itu sunnah. Gak baca surat juga sah. Ruku, baca ruku itu juga sunnah. Bacaan i'tidal itu juga sunnah. Nah, seandainya itu tidak dilakukan, sah gak sholatnya? Sah. Tapi sholatnya kurang bagus. Ibarat orang nggak ada rambutnya, nggak ada kukunya. Ya, manusia nih kalau nggak ada rambut sama kuku, ya ini kan kurang sempurna nih. Kadang rambut itu disebut apa? Mahkota. Ya, ini ada kawan saya selalu pakai peci. Ya, selalu pakai peci. Saya tanya, ente hebat banget kemana-mana pakai peci, nggak pernah lepas peci. Ente nggak gerak? Karena bukannya mantep ini, bukan. Kepala nggak ada rambutnya katanya. Kepala nggak ada rambutnya, jadi anak tutupin ini. Makanya anak kalau nggak pakai peci pakai topi. Ya. Kenapa? Karena rambut itu mahkota. Apalagi perempuan. Ya kalau laki mah ya biasa laki. Ya kadang itu kepala dihalusin aja kan. Tumbuh dihalusin, tumbuh dihalusin. Yang penting bentuk kepalanya bagus ya, cakep aja. Ya ini kalau udah perempuan botak gimana? Ya ini suka sama perempuan. Pas nikah kan pakai jilbab dia. Selama ini pakai jilbab, pas nikah botak ternyata bagaimana? Ya, kurang. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi imam ini nggak sembarangan. Ya, jangan main maju. Siapa yang nunjuk ente? Anak sendiri? Nggak boleh. Ya, harus orang yang ngerti, yang ngangkat. Siapa yang ngangkat ente? Itu si fulan. Nah, fulan ngangkat ente, mana dia ngerti apa? Nggak tahu. Ini sekarang musim angkat mengangkat sekarang. Ya, ada penyanyi dangdut diangkat jadi wali Allah. Ya, kacau nih. Ya, ini mau debat. Ini kalau ulama debat yang dibawa kitab. Nah, ini kalau penyanyi debat apa yang dibawa nanti? Gitar, kan kacau nanti.
lagi musim angkat mengangkat. Nah, jadi nggak sembarangan mengangkat imam. Ya, nggak sembarangan angkat imam. Ada salah satu jamaah negor saya, Ustaz, itu kenapa Fulan bin Fulan nggak diangkat jadi imam? Ya, Fulan bin Fulan bagus bacaannya, Fulan bin Fulan itu rajin sholatnya, tapi kenapa nggak diangkat jadi imam? Ya, dikarenakan suka tolah-toleh. Ya, kalau sholat kadang suka noleh begini, bahkan nengok ke belakang begini. Gimana Pak? Bapak mau nggak diimamin sama begitu Pak? Pinter orangnya Pak? Nggak mau. Ya, terkadang juga ada yang suka berdehem, dikit-dikit dehem. Nah, ini tanahnu dehem ini keluar huruf. Nah, ini nggak bisa, batal yang begini. Ya, jadi nggak sembarangan ngangkat jadi imam. Jadi imam itu harus mukri'an, dia ahli qiraat, bacaannya bagus. Kemudian faqihan, ngerti ilmu fikih, aliman bisyurutil iqtida, dia ngerti tentang syarat-syarat makmum dan imam, ngerti tata cara salat agar apa? Kaila yubtilus sholata alal makmumina, agar salat berjamaah itu tidak batal. Ya, ini pernah juga salah satu kawan saya nanya sama saya, itu al-faizin yang ngumumin sebelum Id itu ustadz juga ya? Ya, soalnya bukan apa, ini kita juga jadi ketar-ketir pas nyampein katanya. Ya, ini MC-nya aja kayaknya ngerti banget gitu. Makanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu di al-faizin itu seringkali diumumin oleh pembawa acara, oleh MC. Perhatikan, ini ketika rakaat pertama itu 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intikal. Takbir intikal itu takbir pindah dari sujud ke berdiri. Allahu Akbar tuh nggak dihitung tuh. Sunnah takbir 5 kali. Ini sunnah. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Tapi kan sering diumumin di sini. Kita doakan semoga imamnya tidak lupa. Karena kan setahun sekali Pak. Ya bisa jadi lupa. Ya, mungkin biasa bikin lontong, nggak bikin lontong di rumah. Kepikiran, nah sholatnya jadi lupa dah. Ya, atau mau berangkat diomelin sama bini. Nah, ini kalau udah diomelin sama bini kan bubar. Ya, bubar. Mau berangkat kerja juga kadang nyasar ke kantor. Padahal berangkat tuh udah hafal jalan, tapi bisa nyasar itu. Kelewat ya, bengong. Ya, kelewat ini. Kenapa? Habis diomelin sama bini, manusia terkuat di muka bumi itu. Ya. Nah, tadi sampai mana tadi? Ah, takbir. Nah, ketika imamnya lupa, ya seandainya imam lupa, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Bismillah. Itu nggak boleh balik ke takbir lagi. Ini ada kejadian Pak, imamnya udah terlanjur Bismillah, makmumnya protes, Subhanallah, imamnya terus, kan imam belajar masalahnya, terus dia baca Fatihah, Subhanallah, Subhanallah, seisi masjid, Subhanallah semua. Terutama yang muda-muda agak keras, Subhanallah. Artinya mungkin nih imam budak banget ini udah Subhanallah, Subhanallah, kok nggak balik takbir. Akhirnya imamnya kegok, balik ke takbir, Allahu Akbar, bubar itu sholat Idul Fitri. Itu sholat Idul Fitri jadi batal. Kenapa? Karena kalau sudah ke rukun, ya Fatihah itu rukun, takbir itu sunnah, takbir 7 kali 5 kali saat Id. Itu kalau udah ke rukun nggak boleh balik ke sunnah. Nah, jadi imam ini nggak sembarangan. Makanya di belakang imam ini juga nggak sembarangan. Ya, harus ngerti juga. Dan yang negor juga jangan dikit-dikit Subhanallah. Niatnya apa? Niatnya negor batal. Aku lagi sholat main tegor-tegoran, nggak bisa. Niatnya niat zikir. Harus niat zikir. Ya, sekaligus ingetin imam boleh. Tapi kalau cuma niat Subhanallah negor imam, batal sholat kita. Kira-kira jelas apa tidak nih? Demikian pula kalau imam lupa baca surat, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, lupa imam. Ya, dilanjutin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ah, tanya tuh niatnya apa ente? Kalau niatnya ngingetin imam batal. Harus niat baca, niat zikir sekaligus niat ngingetin imam, boleh seperti itu. Ya, makanya harus tertib. Ya, cukup di belakang makmum, yang di belakang imam yang ngingetin.
Kalau di belakang imam udah ngingetin udah cukup, yang kanan kiri nggak perlu ngingetin, apalagi yang di belakang untuk apaan? Karena udah ada di belakang imam. Kecuali yang di belakang imam nggak ngingetin, baru yang kanan yang kiri boleh mengingatkan. Jadi rapi sholat, nggak gaduh. Ini kan kadang gaduh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini gaduh yang begini, ya. Atau yang lain semua baca surat, jadi ngingetin, ini jadi kacau. Ini sholat jadi tidak tenang yang begini. Baik. Walihada, karena itu nada basyari'ul hakimu ila imamatil aqra walau kana sagiran. Nah, karena imam itu sangat penting berkaitan dengan sah atau tidak sahnya salat saat menghadap Allah, maka dianjurkan imam itu al-aqra, yang ngerti Quran, yang bacaannya bagus meskipun masih kecil. Hada Amr bin Salamah. Ini sahabat Amr bin Salamah. Karena yatalaqqal wafudal mari nabi fayafadu minhumul Quran. Dulu pernah ada utusan, ya, Nabi besar Muhammad pernah mengutus utusan kepada kampungnya. Jadi Nabi besar mengutus beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam ke kampungnya. Nah, dia sempat tuh belajar Quran di situ, Amr bin Salamah. Ya, dia sempat belajar Al-Quran, sehingga ketika kaumnya semua masuk Islam, yang paling ngerti Quran adalah Amr bin Salamah, meskipun dia masih kecil. Ya, maka itu falamma aslama qaumuhu ammahum. Ketika kaumnya masuk Islam, yang jadi imam adalah Amr bin Salamah. Li'annahu kana aqra'uhum lil Quran, karena Amr bin Salamah yang paling ngerti tentang Quran. Wabihi istadallah. Nah, dengan riwayat ini ulama berdalil ala jawazi imamati shabi al-mumayyiz lil balik. Berdasarkan riwayat ini, maka boleh imam itu anak kecil yang sudah tamyiz. Ya. Yang anak kecil yang sudah tamyiz dan juga sudah balik. Wajawazi sholatil muftarid khalfal mutanaffil, dan boleh juga sholat fardu di belakang sholat sunnah. Boleh, misalnya nih sedang sholat taraweh, kita pulang kerja baru datang masuk al-faizin, udah mulai taraweh, kita belum sholat isya. Nah, ini kita nggak boleh ikut taraweh. Jadi niatnya niat sholat isya. Usolli fardol isya makmuman. Bermakmum dengan imam yang sholat sunnah boleh gak? Boleh. Karena bentuk sholatnya sama. Nanti imam yang sholat tarawih 2 rakaat salam, kita langsung nambah 2 rakaat. Jelas ya nih? Jelas. Kecuali bentuk sholatnya nggak sama. Kayak apa bentuk sholatnya nggak sama? Imamnya sholat jenazah. Nah, kita mau sholat isya nggak bisa. Ya, ini bukan satu jalur nih, beda jalur. Ya, baik. Jadi seperti itu. Contoh juga yang sering saya katakan. Nih kita habis ba'diyah isya, habis sholat isya nanti ba'diyah isya. Ya, nih Bang Darwis sholat ba'diyah. Tiba-tiba ada yang baru datang. Ya, ada yang baru datang, Bang Agus habis nge-grab dia datang. Belum sholat isya. Nah, boleh bermakmum dengan Bang Darwis yang sedang sholat sunnah. Bang Darwis ba'diyah isya, Bang Agus sholat isya. Boleh gak? Boleh hukumnya. Karena apa? Bentuk sholatnya sama. Kecuali Bang Darwis juga baru datang. Dia datang sholat sunnah qobliyah. Disangka Bang Agus sholat isya. Ya, kasih kode. Ya, kasih kode begini. Cukup begini. Ya. Biar apa? Biar dia juga sholat isya. Biar dia juga sholat sunnah. Biar dia juga sholat sunnah. Biar apa tujuannya? Nanti kelar sholat sunnah bisa sholat isya berjamaah. Jelas gak nih? Cukup begini, nggak usah begini-gini. Ya. Atau kasih tahu, ya, anak lagi sholat sunnah, nggak perlu juga begitu, jadi batal kita. Ya. Baik, ini waktu habis ya. Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Nah, pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil. Insya Allah akan kita bahas pada pelajaran yang akan datang. Jadi ini hadis belum kelar ini.
Ya, jadi ini hadis belum kelar, insya Allah pelajaran-pelajarannya akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita umur panjang, sehat walafiat dan istiqamah dalam ibadah. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Faridul Muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.